Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Julita dari kelas A3 Manajemen MK UTS atau Presentasi Bahasa Indonesia. Ragam Bahasa Indonesia. Mari belajar dan memahami apa itu ragam bahasa Indonesia. Apa sih pengertian ragam bahasa Indonesia itu? Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Bahasa sebagai media komunikasi. Yang pertama, jumlah penuturnya banyak. Kedua, penyebaran bahasa yang luas. Ketiga, terpakai dalam banyak bidang atau ragam. Ada dua sudut pandang kebahasaan. Yang pertama, ragam bahasa lisan. Kedua, ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan sendiri adalah ragam bahasa yang diujarkan oleh pemakai bahasa atau dilafalkan oleh penutur bahasa kepada pendengar bahasa. Sedangkan ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang ditulis atau dicetak. Ada ciri dari masing-masing bahasa lisan dan bahasa tulis. 1. Ciri bahasa lisan. Yang pertama, memerlukan kehadiran orang lain. Kedua, unsur gramatikal tidak diungkapkan secara lengkap. Ketiga, terikat ruang dan waktu. 4, dipengaruhi intonasi suara. Kedua, ciri bahasa tulis. Yang pertama, tidak memerlukan kehadiran orang lain. Kedua, unsur gramatikal hadir secara lengkap. Ketiga, tidak terikat ruang dan waktu. Keempat, dipengaruhi tanda baca dan ejaan. Ada dua sudut pandang kegunaan. Yang pertama, ragam bahasa formal. Kedua, ragam bahasa non-formal. Ragam bahasa formal. Ragam bahasa yang digunakan dalam lingkungan formal, kedinasan, atau resmi. Sedangkan ragam bahasa non-formal adalah ragam bahasa antiformal yang penting, komunikatif, dan saling memahami. Ragam ini berupa ragam lisan, diksi, sikap, situasi, intonasi atau ekspresi, ragam tulis, diksi, ejaan, format penyajian. Ada dua sudut pandang tata tulis. Yang pertama, ragam bahasa baku. Kedua, ragam bahasa tidak baku. Ragam bahasa baku. Ragam bahasa yang sesuai kaidah standar kebahasaan. Sedangkan ragam tidak baku adalah kebalikan dari ragam baku, yang penggunaannya tidak sesuai aturan dan kaidah berbahasa Indonesia. Ragam ini berupa ragam lisan, diksi atau kalimat. Yang kedua, ragam tulis, diksi, ejaan, format penyajian. Ada dua sudut pandang penyebaran. Pertama, ragam sosial dan ragam fungsional. Dan pengertian dari ragam sosial, yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Sedangkan ragam fungsional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, dan lingkungan kerja. Ragam bahasa tidak menjadi ciri khas diri seseorang. Mengapa? Karena saat berkomunikasi, seseorang akan menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Maka dari itu, diperlukan keterampilan berbahasa dengan baik dan benar. Meski situasi dan kondisi beragam, namun berbahasa diusahakan agar menjadi sesuatu yang menyenangkan diri sendiri maupun orang lain. Ada 5 kaidah ketata bahasaan. Yang pertama, tata bentuk atau morfologi. Kedua, tata bunyi atau fonologi. Ketiga, tata kalimat atau sintaksis. Keempat, tata makna atau semantik. Yang kelima, tata tulis atau PUEBI. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.